Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yovani Emisan dari kelompok 9 praktikum mata kuliah metode kuantitatif 1 dengan materi Pet Analyze. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan analisis Pet Analyze dalam menggunakan aplikasi Stata. Untuk langkah yang pertama, karena dari kelompok saya sudah mendownload aplikasi Stata, maka ini tuh kita langsung aja kita buka aplikasi Statanya, kemudian ke Stata MP, maka akan muncul begini karena kita sudah mendownload. Untuk selanjutnya yaitu kita akan ke file untuk mengimpor apa namanya tabelnya itu kita ke import kemudian ke export. Kemudian akan muncul terminal ini, kemudian kita pada tulisan browse ini itu kita klik, kemudian kita ke dokumen yang sudah kita buat menyimpan datanya itu di download. Kemudian karena saya beri nama DTPet Analyze ini tuh, maka kita akan mengkliknya untuk menginputnya, kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian pada import first row as variable name ini tuh kita tentang, kemudian kita klik OK. Maka di bagian kanan, sisi kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pada komen yang bagian bawah ini tuh kita fokuskan ke sini, ke komen bagian bawah. Ini tuh fungsinya untuk menuliskan rumus-rumusan yang akan digunakan untuk pengeluaran outputnya. Untuk yang pertama, kita itu akan menuliskan rumus DOM. Kemudian kita mengcopy ini semua dari edu sampai ke bawah ini tuh. Kemudian kita pindah ke bagian ke sisi komen. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian yang selanjutnya masih bagian komen. Kita tulis tab. Kita pilih yang edu saja. Kita pindah, kemudian kita enter. Kemudian begitu juga selanjutnya hingga pada Riska version. Ini tab, kemudian EXP, pindah, enter, tab lagi, ORG, kita pindah, enter. Dan lagi, pindah, enter. Kemudian pada komen kita tab lagi, pindah, enter, tab, pindah, enter, tab. Dan jika pada bagian tab ini tuh kita sudah selesaikan, maka langkah selanjutnya yaitu masih pada bagian komen yang langkah ketiga yaitu kita akan menuliskan pattern rumus pattern. Pak kurung, kita akan memasukkan ini average
kemudian edu sampai info claim. Ini tuh kita pindah juga. Ini tuh tidak boleh ada spasi ya, jadi kita hapus aja. Kemudian kita tutup kurung, kemudian buka kurung lagi. Kita masukkan risk risk person ini, kemudian edu sampai info limit ini tuh juga kita pindah, kemudian tutup kurung, buka kurung lagi, kemudian ke risk version kita pindah, kemudian kita juga pindah average dan juga risk version ini tuh kita pindah juga, tutup kurung, kemudian buka kurung, risk version lagi kita pindah, kemudian edu sampai info climate ini tuh juga kita pindah. Ya ada spasi-spasinya ini tuh kita hapus agar nanti tidak terjadi error. Nah, jadi pada Patrick ini tuh uh, mempunyai 4 buka dan tutup kurung. Yang pertama itu ini, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga itu ini, dan yang keempat itu ini. Jadi totalnya itu yang kita masukkan itu ada 4. Kemudian jika sudah kita klik enter. Kemudian langkah selanjutnya masih sama pada komen itu kita tulis regress. Terus kita memindahkan cuma pada yang ingat tadi yang kurung pertama ini tuh kan ada awareness, kita pindah tanpa buka tutup kurung ya, ini tuh pada regresi ini tuh, kemudian add to sampai info limit ini juga kita pindah, kemudian kita enter, kemudian kita tulis lagi pada komen fifth ya fifth, kemudian kita enter, kemudian kita tulis lagi predict karena ini tuh kita masih pada pengonputan yang pertama, jadi kita itu mengasih tulisan E1, kemudian koma resit, enter, kemudian kita tulis lagi pada komen terus kita tulis E1, enter, kemudian with E1 juga masian, kemudian enter. Nah ini tuh pada penginputan dan pengoutputan pada apa itu pertama, pada kurung pertama. Kemudian yang selanjutnya pada output selanjutnya yaitu sama, sebenarnya itu kita hanya mengulang lagi, tapi ulangnya itu mulai dari regress. Kita tulis lagi regress, kemudian kita ingat yang ke dalam kurung yang kedua tadi itu kan, tadi kan yang pertama kan average, kemudian awareness, kemudian yang kedua itu ada risk person ini, tapi person ini kita pindah, kemudian edu
sampai infografis ini juga kita pindah, kemudian enter. Kemudian sama kita tulis lagi juga fifth, enter, kemudian predict. Karena ini itu pengoutputan yang kedua, jadi kita itu tulis E2, koma, resit, enter, kemudian handles, E2, enter, kemudian switch, E2, enter. Kemudian yang selanjutnya pengoutputan yang ketiga. Kita sama langkah-langkahnya juga, kita mulai dari regress, pada pengoutputan ketiga ini tuh kita pindah ke discoversion, ini tuh kita pindah, kemudian awareness serta risk perception ini tuh juga kita pindah, kemudian cuma ini aja yang kita pindah, kemudian kita enter. Kemudian juga sama, kita tulis lagi fifth, enter, predict, karena ini pengoutputan yang ketiga, jadi kita tulis E3, koma, resit, enter, kemudian headers, E3, enter, switch. E3, enter. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengoutputan yang terakhir, yang keempat. Kan tadi kan ada dalam kurung-kurung itu kan ada 4 kali kurung. Berarti kita juga mengoutputkannya 4 kali. Jadi ada E1, E2, E3, dan sekarang ada E4 yang terakhir. Angkanya juga sama, kita mulai dari regress. Untuk yang keempat ini itu kita pindah yang terakhir, discoversion ini. Kemudian mulai dari edu sampai info limit ini itu kita pindah dan enter. Kemudian juga sama, kita tulis fifth, enter, kemudian predict, jadi kita ke predict, kemudian kita E4, kemudian koma resit, enter. Kita tulis lagi header sama, E4, enter, kemudian juga yang terakhir ada switch, E4, enter. Perkenalkan, nama saya Alpiani Berbangun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ataupun membuat gambar atau struktur dari pet analysis. Yang pertama itu kita klik statistik. Setelah itu SEM, lalu model building. Setelah itu kita klik kota ini, lalu kita meletakkan bebas sesuai yang keinginan kita, tapi yang rapi. Tadi itu ada 4, ini berdua,
Nah, selanjutnya itu ada 2 kotak. Lalu ada 1. Setelah membuat kotak, kita membuat tanda panah. Yaitu tanda panah dari sini ke sini. Dari ini ke sini. Ini. Dari kotak ini ke ini. Dari sini ke sini. Ini jangan sampai nabrak ya teman-teman. Kalau nabrak itu terjadi kayak yang tadi. Jadi itu nggak boleh nabrak. Akhir itu dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita membuat nama dari kotak-kotak tersebut, yaitu klik ini. Nah, di samping variabel di sini namanya itu adalah edu. Lalu selanjutnya yaitu exp, lalu ada org, lalu selanjutnya yaitu ada info climate, lalu ini ada awareness, ini ada risk caption. Maaf kalau penamanya itu salah-salah ya. Dan selanjutnya itu ada risk aversion. Lalu setelah itu klik estimation, lalu estimate, lalu setelah itu centang yang bagian atas, lalu oke. Ini ada kesalahan sedikit. Oke, lalu selanjutnya itu klik oke. Maka akan muncul seperti ini. Lalu jadi nilai dari info climate ke sini itu ada 0,28. Dari ORG ke sini itu ada 0,18. Dari XP ke sini itu ada minus 3,7. Jadi di sini nilai E1-nya ada 0,18, nilai E2-nya ada 0,23, dan nilai E3-nya itu ada 0,036. Terdapat 4 variabel eksogen yaitu edu, xp, di sini E ini dan maksudnya error ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada awareness dan risk perception. Selain itu, risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung. Nah, untuk edu ini berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 7,8. EXP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. URG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,044. Nah, untuk info climate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 3,8. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,15. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,26. URG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18. Info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,21. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. EXP berpengaruh secara tidak langsung
terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. URG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. URG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,00023. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,02. URG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,017. Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,28. Nah, untuk uji asumsi kalsik, Regress Awareness Edu XP, URG, Infoclimate. Nah, untuk interpretasinya, pada tabel mean 1,09 yang berarti mean FIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindeksasi multikolonialitas atau lolos. Selanjutnya, pada tabel head test L, pada tabel data diketahui nilai probability sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model terindeksasi heteroskedasitas atau tidak lolos. Nah, selanjutnya interpretasi pada tabel Swig L, diketahui nilai prob sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Selanjutnya pada FIF, pada tabel yang berarti pada tabel ini mean-nya itu 1,09 yang berarti mean FIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinialitas. Nah, pada tabel ini diketahui nilai prob G2 sebesar 0,665 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model tidak terindeksasi heteroskedasitas. Selanjutnya yang Swig E2, pada tabel ini diketahui nilai prob sebesar 0,396 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya, nah pada tabel ini mean bernilai 1,06 yang berarti mean FIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikoliniaritas. Lanjut ke HTS E3. Pada tabel ini diketahui nilai prob G sebesar 0,00 yang berarti 0,05, maka model terindikasi
heteroskedasitas atau tidak lolos. Untuk yang suite E3, pada tabel di atas diketahui nilai prop sebesar 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya pada tabel ini nilai mean-nya itu 1,09 yang berarti mean fifth lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinearitas. Selanjutnya pada HTS E4, pada tabel ini diketahui nilai prop G sebesar 0,340 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model tidak terindeksi heteroskedasitas. Untuk yang suite E4, interpretasi pada tabel ini diketahui dari nilai props sebesar 0,866 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan terkait praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.